Sasampunipun lenggah kasuwun Bapak Ibu angresepi dedaharan ingkang sampun cinawis kanthi mardu martikaning penggalih sinambi hangrantu lastaning hadicara ingkang sampun tinada badhe katuraken pasugatan beksan gugur gunung ingkang samangkih badhe pun tindakaken adik Salsabella kanthi beksan gugur gunung. Dumateng Dik Salsa monggo kasumenggaken.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ngersanipun para punden, para sepuh pinisepuh ingkang pantes pinundi saha kinabekten. Ingkang sinubeng pakurmatan tim evaluasi Kampung Ijo tingkat kabupaten tahun 2000 langkung. Wonten ngarsanipun panewu kapanewon segan ingkang kinurmatan, wonten ngarsanipun lurah Kelurahan Margo Katon panjenengan Bapak Anggit Bimanyu SP ingkang kinurmatan, saha sagung para lenggah kakung Swarna Putri ingkang bagya mulya. Langkung rumiyin sumangga tansah kula dherekaken munjukaken rasa puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan sakathing nugraha dumateng panjenengan daya dasan kula satemah wonten ing kalenggan punika tasih pinaraken kempal manunggal sak pejagong kanthi raos bombong pirawening manah tinebahaken sakathing rupita cinaketaken karaharjan mewah kabagas kuarasan. Minangka jangkeping palengbono sholawat salam mugi tetepna kunjuk dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun antu-antu sawatipun benjang wonten dinten pungkasan. Sagung ngadilenggah ingkang sinubeng pakurmatan keparenga kula ing mriki badhe ngaturaken rantaman ing hadicara wonten ing sang punika ingkang sepisan nenjih pambuka wontene sabda pangandika atur pambagyarja hangregane hadicara urut kalih wontene samangke hadicara urut 3 nenjih pitepangan saking tim evaluasi Kampung Ijo tingkat Kabupaten Sleman tahun 2000 langkung. Wontene hadicara urut sekawan nenjih paparan utawi andaran. Hadicara urut gangsal nggih pemeriksaan utawi paniti priksa dokumen lan verifikasi lapangan. Hadicara urut 6 nggih kesan lan pesan dari tim evaluasi Kampung Ijo tumuli pungkasan panutup. Sagung ngadilenggah sinubeng pakertan mekaten wau rantaman hadicara ingkang badhe hargani hadicara ing sang punika. Sumangga hadicara ing ringgaling punika sarengan dipun purwakani kanthi hanya nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung anut kapidatosanipun sowang-sowang kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi panjenengan wau lampahing hadicara wiwit purwa madya lan sona saged lumampah nirbaya nirwikara. Tumapak laksana hadicara urut kalih nenjih atur pambagyarja ingkang samangke berarti misulani panjenenganipun Lurah Kelurahan Margo Katon panjenenganipun Bapak Anggit Bimanyu SP. Dumateng panjenengan Bapak Anggit Bimanyu SP wekdal kasumanggaken. Matur nuwun. Pun pergi mawon Mas. Kene wae. Kene wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Wonten ngersanipun tim evaluasi Kampung Ijo Proklim Kabupaten Sleman tahun 2000 langkung kita hormati. Kang kita hormati Pak Panewu Kapanewon Segan, Pak Samino, kita hormati Pamong Kelurahan Margo Katon, kang kita hormati Pak Dukuh, Pak Slamet, Pak Dukung Grajegan, ingkang kita hormati sedaya Bapak Ibu warga masyarakat wonten ing Padukuhan Grajegan menika. Sumangga sarengan kula dherekaken tansah muji kunjuk dumateng ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun babar kanugrahan dumateng panjenengan sedaya dalasan kula
kajeno wonten titiwidan menika panjenengan sedaya saged makempal wonten ing serambi Masjid Darul Hikmah wonten ing padukuhan Grajegan menika wonten adicara evaluasi Kampung Hijau Proklim Kabupaten Sleman tahun 2000 selangkung. Selawat salam mugi tansah ketetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tengah syafaatun wonten yaumul kiamah samangke. Allahumma amin. Saestu sepindah malih kula aturaken aturing matur nuwun dumateng sedaya tim evaluasi Kampung Hijau Proklim Kabupaten Sleman. Saestu ingkang boten saged kula sebat asma panjenengan setunggal muga setunggal lan dumateng warga masyarakat Bapak dukuh lan sedaya masyarakat wonten ing padukuhan Grajegan menika kita agengaken sepindah malih agunge matur nuwun kantenan nggih saged dados wakilipun saking Kalurahan Marga Katon kagem evaluasi Kampung Hijau Proklim Kabupaten Sleman. Menika monggo ndadosaken semangat ugi dumateng sedaya warga masyarakat temtunipun kagem nggih njagi lingkunganipun kiambak-kiambak ugi lan sesarengan kagem padukuhan Grajegan menika. Saestu panjenengan sedaya masyarakat terhebat wonten ing Kalurahan Marga Katon menika karanten dados wakilipun sedaya warga masyarakat warga Katon wonten ing padukuhan Grajegan menika. Saestu monggo menika saged ndadosaken pemicu dumateng kita sedaya kedepanipun saged langkung sae kagem ngrimat lingkungan padukuhan Grajegan menika tentunipun khususipun wonten ing Kalurahan Marga Katon. Saestu sepindah malih kula aturaken matur nuwun niki persiapanipun nggih sampun komplit plit nggih karanten nggih sampun wonten sedanten menika wonten ing padukuhan Grajegan menika. Saestu sepindah malih kula aturaken matur nuwun monggo mangke nderek tim evaluasi kagem adicara salajengipun. Matur nuwun, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mekaten wau atur pambagiyarja mewah pekatos singkati saking panjenenganipun Bapak Lurah Anggit Abimanyu SP sampun paripurna. Tumapa laksaning adicara candhaipun inggih perkenalan utawi pitepangan saking tim evaluasi Kampung Hijau tingkat Kabupaten Sleman tahun 2000 selangkung ingkang samangke badhe dipun sirani panjenenganipun Ibu Eni Yuliani SE MSI. Dumateng panjenenganipun Ibu Eni Yuliani SE MSI wekdal kasumenggaaken. Matur nuwun. Biar kena sini dulu ya. Nanti baru pindah ke sini. Matur nuwun nggih, Pak MC asmanipun sinten nggih? Pak Purwanto. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Kabarnya gimana? Nah, kalau alhamdulillah itu sudah semua ya baik, ya sehat, ya rezekinya cukup, gitu nggih. Tidak capek toh? Beneran loh Pak, bener nggih. Alhamdulillah nggak capek. Tadi pokoknya meskipun panas-panas, mudah-mudahan tadi menunggunya 1 jam ya nggak apa-apa. Kalau nanti juara. Yang kami hormati Bapak Panewu Segan, Bapak Samino
Yang kami hormati pula Bapak Lurah Margokaton, Bapak Anggit, Bapak Dukuh, Pak Slamet, beserta semuanya, beserta jajarannya dan lain-lain ini juga mungkin ada ketua atau pengurus kelembagaan KWT, PKK, apalagi ya? Ada lagi yang belum disebut kelembagaannya? Oh ada 12. Wah ini berarti sudah menampakkan bahwa partisipasi warganya sudah kelihatan ini. Nah, ya, yang utama nih yang kami hormati juga Bapak Ibu semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, warga Padukuhan Grejegan yang berbahagia. Mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kebetulan kita kan diterima di lokasi masjid. Jadi saya tuh biasanya ya gojek-gojek karena di masjid, terus saya rem nih gojek-gojeknya. Tadi saya juga sudah matur ke Pak Panewu ya Pak Panewu. Karena ini terus live streaming saya ganti TV. Waduh aku ngerem le gojek ini. Gitu Bapak Ibu. Tadi karena sudah diarahkan ke sini ya pantas-pantasnya saya juga harus di mimbar. Nah, biar menyelesaikan ini. Nah, jadi Bapak Ibu bahwa kami tim penilai evaluasi Kampung Hijau tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025 ini merasa berterima kasih, berbahagia bisa bersilaturahmi di hadapan Bapak Ibu semua. Tentunya silaturahmi ini akan membawa manfaat kepada kita semua apabila kita memanfaatkan semua momen. Jadi tak kenal maka tak sayang, nanti akan kami perkenalkan juga anggota tim penilai evaluasi Kampung Hijau tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025 ini. Ini Bapak Ibu, adanya evaluasi Kampung Hijau ini tentunya ada tujuan dan maksud. Tujuannya yang jelas ya, untuk mewujudkan Padukuhan Grejegan yang bersih, sehat, asri, warga masyarakatnya itu nyaman, guyup, rukun, tidak ada permasalahan lingkungan yang terjadi di Grejegan. Itu tujuan yang utama. Yang kedua juga upaya-upaya yang dilakukan Bapak Ibu ketika mengikuti evaluasi Kampung Hijau ini kan sudah melalui proses pembinaan sosialisasi yang kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, mungkin di bulan Februari nih Pak Dukuh. Tanggal pinten Pak Dukuh? Hari itu sengaja saya tanya karena saya tahu pasti tanggalnya lupa. Ingat 12 Februari 2025. Saat itu yang hadir kurang lebihnya 30 orang dan semaraknya kelihatan karena memang dalamnya Pak Dukuh kan sebelah timur atau mana nih? Sebelah timur? Oh enggak, sebelah sananya timur. Sebelah timurnya sawah toh Pak? Nah ini berarti kan rumah Pak Dukuh mepet sawah. Sawahnya piyambak atau sawahnya orang tuanya? Karena ada macam-macam ini. Milik siapa enggak apa-apa, yang penting mepet sawah. Mepet sawah tuh enak Bapak Ibu. Kalau panen, yang panen misalnya bukan miliknya pasti akan kecipratan gitu Pak. Maksud Pak Dukuhnya sebelahnya ya enggak dibagai kan tentu? Artinya adanya upaya yang menjadi indikator penilaian Kampung Hijau ada 5 aspek. Yang pertama adalah pengelolaan persampahan, yang kedua penghijauan serta pemanfaatan pekarangan atau ruang publik. Yang ketiga partisipasi warga. Yang keempat sanitasi. Yang terakhir adalah upaya konservasi sumber daya air. Tentunya ketika kami melakukan pembinaan dan sosialisasi pada tanggal 12 Februari yang lalu sudah dilaksanakan semua nggih Bapak Ibu? Karena saya tahu ini kalau Bandung Bondowoso 2 bulan enggak mungkin. Karena kami yakin dan percaya Grejegan yang ditunjuk oleh Bapak Panewu sudah punya bekal. Paling tidak bekalnya sudah ada KWT,
Sudah ada upaya-upaya pengelolaan sampah. Ada bank sampahnya? Sodako sampahnya ada? Oh, nggih. Berarti tidak ada lagi sampah apapun bentuknya, organik maupun anorganik yang dibakar. Mangkatan nggih? Wah, ini mantep ini, wah. Kalau mantep ini saya harus turun ini. Karena di tempat lain masih ada ditemukan pembakaran sampah. Jadi kalau di sini tadi jawabnya juga serempak, Pak Duko saya tanyakan kembali, tidak ada lagi pembakaran sampah? Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan ketika kita keliling teman-teman saya tidak ada lagi ditemukan abu yang 3 hari lalu bakaran. Habis pembakaran gitu nggih. Mudah-mudahan tidak ada. Terus yang sumber daya airnya banyak ini, tok-toknya tuh ada banyak? Ada. Dirawat? Yang jelas dimanfaatkan, tetapi perlu dirawat untuk pelestarian. Makanya nggih. Terus ada lagi nanti jumantiknya juga untuk 2M-nya pasti itu juga dilakukan karena ini sudah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Sleman bahwa satu rumah satu jumantik untuk melaksanakan 2M, tidak hanya 2M tetapi juga memeriksa air sumur, air bak kamar mandi dan lain-lain. Gitu nggih Mas Fahmi? Nah, intinya dari 5 aspek yang akan kami nilai ada plusnya. 5 aspek plus. Jadi indikator penilaiannya tidak hanya 5 aspek tapi plus. Plusnya adalah program kerja dan administrasi yang nanti kami akan melihat dan dijelaskan secara ringkas, jelas, memukau. Wah, gitu ya. Gimana caranya memukau? Nggih pinter-pinternya panjenengan, kan gitu nggih. Nggih. Mungkin itu sekilas adanya evaluasi Kampung Hijau, saatnya untuk perkenalan. Kebetulan kalau tim penilai evaluasi Kampung Hijau tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025 ini diketuai oleh saya sendiri. Coba saya tanya ibu-ibu nih, ibu yang pakai kacamata. Ketika saya di dapuk jadi ketua, karena tadi teman-teman saya ini udah kelihatan tua beneran atau gimana? Ibu yang pakai kacamata, monggo. Gimana? Weh, saya tuh yang penting itu. Mudah-mudahan teman-teman saya juga yang ini cantik-cantik, karena memang hari ini kami penampilan khusus. Lihat seragamnya. Nah, merah menyala dan merona, gitu ya. Terus selanjutnya kami juga mengikut sertakan selain Dinas Lingkungan Hidup ya, ada Bapeda, ada Dinas Kesehatan, ada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, juga ada lembaga swadaya masyarakat dari Yayasan OISKA. Saatnya perkenalan, kalau nanti diperkenalkan, saya perkenalkan sekarang ini dari bidang pengendalian lingkungan hidup, Ibu Mustika Dewi, senyumnya disut loh Bu, ingat tuh. Sebelahnya Ibu Dewi Setiawati, Ibu Sasi Kirana, Bapak Dudi, Bapak Turoto, Mbak Dani. Mohon maaf Mbak Dani nggak kelihatan, ketutup soko. Nah ini yang saya senang nyebutnya, harus berdiri geser, Miss Lasmini. Nah terus yang paling muda karena masih lajang, Mas Yuda. Nah tadi juga ada OPD terkait nggih dari Dinas Kesehatan, Mas Fahmi. Mas Fahmi berhenti bentar. Sekarang saingan panjenengan saya tanya, Bapak yang masih ini paling ujung pakai peci, tampilan Mas Fahmi gimana? Gimana Pak? Serasi, loh tuh. Tapi bukan tuh, terus tambah nilainya enggak ya? Nggih. Terus ada lagi dari Yayasan OISKA, Koordinator Wilayah DIY, Ibu Nur Partiningsih. Senyumnya mengembang, silakan.
Dari Bapeda Mbak Restu. Dari Dinas Pertanian, oh bentar, saya belum kelihatan wajahnya. Dari Dinas Pertanian Pak Heri. Ibu Dokter Lina. Masih ada yang belum kesebut dari tim kita? Sudah semua ya? Alhamdulillah sudah semua. Nggih Bapak Ibu, biar aja kamera ngikuti terus, biar pusing kita kasih tugas ya. Nggih, Bapak Ibu, kami yakin dan percaya 5 indikator yang menjadi indikator penilaian evaluasi Kampung Hijau tingkat Kabupaten Sleman tahun 2025 ini semuanya sudah dilakukan, bukan karena adanya lomba, bukan karena adanya evaluasi. Leres? Alhamdulillah. Artinya sudah dapat nilai ini. Nggih. Intinya pokoknya kami berharap Kampung Hijau di Padukuhan Grajegan upayanya jangan hanya berhenti ketika kita tim datang, tetapi harus napa niku berkelanjutan. Pun nggih, pokoknya kuncinya adalah berkelanjutan. Pada hari penentuan pemenang nanti, biasanya kami sebelum rapat penentuan peringkat, kami akan keliling yang tidak kula nuwun nggih Pak Lurah, Pak Dukuh, Pak Panewu. Kami tidak kula nuwun itu kalau mau survei lapangan sebelum menentukan peringkat. Artinya kalaulah wajah kita agak dikenali nggih Bu Mustika Dewi, Mbak Dewi, biarin aja. Sapa ngerti disuguhi sama Pak Dukuh malah. Nggih. Artinya demikian Bapak Ibu bahwa karena ada 17 padukuhan yang mengikuti evaluasi tahun ini. Jadi kami harus objektif, seobjektif mungkin, karena pasti upaya yang dilakukan semua padukuhan kurang lebihnya sama. Jadi ketika kami akan menentukan peringkat, pasti selain kita rapat, terus ada apa ya? Kami cek lokasi, cek lapangan. Oh berarti benar nih, tidak karena adanya lomba, benar masih bersih. Terus tempat komposternya begitu kita cek, nggih, bukan isinya baju, gombalan, bukan, tetapi memang sampah organik yang mau dikomposkan. Itu harapan kami, mudah-mudahan harapan kami ini terpenuhi di Padukuhan Grajegan. Ya demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, perkenalan kami ada kurangnya, banyak keterbatasan dalam kami menyapa Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mekaten wau pitepangan utawi perkenalan saking tim evaluasi Kampung Hijau tingkat Kabupaten Sleman tahun 2000 selangkung. Menawi wonten badhe ngesakaken nomor HP-nipun Ibu Eni Juliani ada di bawah sini. Nah. Matur nuwun. Salajengipun nggih paparan utawi andaran sedaya kegiatan ingkang wonten Padukuhan Grajegan ingkang badhe dipun selani panjenenganipun Bapak Widodo wekdal kasenggaken. Matur nuwun. Ini saya ikut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eni Juliani SEMSI selaku Ketua dari Tim Evaluasi Kampung Hijau Kabupaten Sleman tahun 2025 beserta rombongannya nyuwun sewu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Bapak Samino selaku Panewu Kapanewon Segan ingkang kula hormati ugi Bapak Lurah Kalurahan Margokaton, soho
sagung keluarga ageng Padukuhan Grajegan ingkang kinurmatan. Sebelumnya mohon maaf, perkenankan di sini saya mewakili dari keluarga besar masyarakat Padukuhan Grajegan untuk menyampaikan paparan kegiatan yang insya Allah bukan dadaan Ibu Bapak dan memang sudah ada di Padukuhan kami sejak lama, sejak insya Allah 2011 sudah ada. Ini kita tinggal penyempurnaan, pembenaran dan insya Allah mudah-mudahan ini sebagai pijakan awal lagi menjadi lebih maju untuk Padukuhan Grajegan. Yang pertama, Padukuhan Grajegan kita berniat untuk menjadi warga yang sehat, kuat dan bermartabat. Kemudian visi kami, ini profil, sekilas profil dari Padukuhan Grajegan, beberapa kegiatan. Ini pemilahan sampah, bank sampah yang sudah berjalan sejak tahun 2011. Kemudian ini panen perdana kemarin, beberapa hari yang lalu di kompleks rintisan desa wisata Ledok Asri. Nanti untuk dicek lokasi sebagai keunggulan, salah satu keunggulan Padukuhan kami. Kemudian ini tampak dari atas Padukuhan Grajegan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padukuhan Grajegan adalah bagian dari Kalurahan Matukaton, Kapanewon Segan, Kabupaten Sleman, yang mempunyai luas wilayah. Ini Bapak Kadus. 39 desa yang terdiri dari 2 RW dan 4 RW. Keadaan potensi yang ada di Padukuhan Grajegan meliputi bidang pertanian, bidang perikanan, juga bidang peternakan. Juga dengan adanya rintisan desa wisata yang diberi nama. Menyampaikan beberapa keunggulan di Padukuhan Grajegan, ada TBM Taman Bacaan Masyarakat Gerbang Cendekia yang diresmikan oleh Ibu Wakil Bupati waktu itu Ibu Yuni tahun 2011, dan tempat ini sebagai area sudah rutin untuk kegiatan belajar mengajar anak-anak seminggu 2 kali. Sementara baru tingkat SD yang bisa kita layani dan itu free, salah satu keunggulan dari TBM. Kemudian area multiguna ini sudah sejak dini anak-anak kita perkenalan untuk memilah sampah. Tentang sawah yang luas dan sungai yang mengalir. Ini di sebelah utara kampung, kegotong royongan masyarakat dalam menjaga kebersihan, kerja bakti. Dari sawah, ladang, kandang. Ini KWT kelompok ternak perikanan lele. Bukti bahwa kesederhanaan bisa menjadi. Ini bukan dadaan, kerja bakti memang rutin kita laksanakan dengan jadwal, mohon maaf, terpisah-pisah. Ada kelompok ibu-ibu, kemudian bapak-bapak, anak-anak pun ada keterlibatan untuk kerja bakti. Itu sebagai ketua KWT-nya. Ini anak-anak program Sakwong Sakwit. Sakwong Sakwit, 1 orang 1 pohon untuk menanam. Di pekarangan, ibu-ibu merawat kebun. Ini pemanfaatan atau jahe atau empon-empon. Ini KWT juga dibantu oleh bapak-bapak juga. Ada Bapak Surati selaku yang pakarnya bidang pertanian. Ini Bapak Wagio memanen hasil panen. Kelompok ternak kami alhamdulillah ada di sebelah utara pojok dusun. Ini juga kambing. Hewan ternak, namun menjadi bagian dari ekosistem perekonomian lokal yang terus bergerak. Pertama kali kelompok ternak berdiri 2011 juga. Sebagai pijakan awal 2011 kita mendapat program ND, Netherlands Development, itu sebagai betul-betul pijakan awal kampung kami Padukuhan Grajegan untuk mengembangkan, memajukan Padukuhan. Waktu itu mendapat bantuan cukup lumayan banyak, kita alokasikan di 3 sektor. Ini Bapak Bejo Mulyono, perikanan nila di sebelah utara juga. Ini ketua. 1, berakhlak, yang kedua berbudaya, artinya budaya bersih, budaya sehat,
menyampaikan visi misi nih, menyampaikan visi misi padukuhan kami. berkemajuan. Kebetulan 2 tahun lalu itu agenda rutin akhir tahun bulan Desember Ke arah depan. Sehingga ada evaluasi dusun. sehingga harapan kami lomba ini sekali lagi menjadi titik awal untuk bagaimana ke depan kita bersama warga menata dan mengembangkan dusun. Sebagai awal untuk menata lebih baik lagi. Beliau tadi Bapak Jumanto selaku koordinator Surya mulai panitia ini di persiapan evaluasi Kampung Hijau, kemudian sekaligus sebagai ketua dari semangat desa ini tak pernah berhenti. Rintisan Desa Wisata. Ini lapangan yang ada di sebelah selatan juga kompleks Desa Wisata rutin digunakan oleh anak-anak, baik anak-anak dalam rangka bermain keseharian ataupun kegiatan TPA kadang juga diajak ke sana. Kemudian setiap hari Minggu ibu-ibu senam di kompleks KWT. Pendahuluan, mohon maaf, ini padukuhan kami Kabupaten Grojogan yang jujur saya sangat bangga sekali menjadi warga padukuhan Grojogan. Sejak saya kecil sampai sekarang sudah punya indil-indil 3. Ini pembiasaan, pengkaderan, kebudayaan itu sangat dijaga, kebersamaannya juga dijaga. Terdiri dari 526 jiwa, kemudian ada 39 hektar, terdiri dari beberapa RT, nanti ada di partisipasi warga. Lanjut, Mas. Visi misi padukuhan kami 2003 kita menyusun peraturan dusun di bulan Desember, kemudian ada beberapa nanti di peraturan dusun, kemudian di 2024 kita melaksanakan visi misi. Waktu itu kita belum tahu kalau padukuhan Grojogan akan ditunjuk untuk lomba evaluasi Kampung Hijau, tapi kita bulan Desember, akhir Desember itu selalu ada evaluasi bapak-bapak semua untuk menyusun dan mengevaluasi apa yang akan dilakukan di padukuhan Grojogan. Visi visinya berakhlak, berbudaya dan berkemajuan. Misinya yaitu membentuk SDW, sumber daya warga yang agamis. Alhamdulillah agamis di sini insya Allah ada 2 masjid. Ini masjid baru Darul Hikmah, dan di sebelah selatan, di sebelah barat nanti ada Masjid Al Hikmah. 2 masjid semuanya berjalan 5 sholat waktunya, alhamdulillah. Kemudian pengajian, TPA, ibu-ibu bahkan bapak-bapak ada semuanya. Kemudian itu menjadikan kita agamis. Kemudian demokratis, setiap warga selalu bermusyawarah dalam menentukan kebijakan humanis. Insya Allah semua warga di padukuhan Grojogan ramah-ramah. Berbudaya, budaya di sini yang kami unggulkan bukan budaya jatilan. Terus terang kalau budaya kesenian kita masih mencari, tetapi ada salah satu tokoh penggerak seni budaya yaitu Mas Purwanto tadi, tokoh dari ketoprak itu. Budaya itu kita menjunjung nilai luhur, ramah, kemudian peduli, kemudian budaya-budaya Jawa, sopan terhadap orang tua dan seterusnya. Itu yang kita jaga. Kemudian berkemajuan, kita latih untuk pemudanya selalu mengikuti perkembangan zaman, jangan sampai ketinggalan dengan teknologi. Lanjut, itu visi misi padukuhan kami. Struktur kelembagaan ada formal dan non formal, ada RT, RW, PKK, Posyandu, ini semuanya berjalan yang formal. Kemudian yang non formal, Koperasi Pemuda berdiri sejak tahun 1997. Waktu itu saya masih SD, sekarang saya menjadi pengurus keturunan ketiga, saya keturunan generasi ketiga. Asetnya sekitar 70 jutaan. KWT ini diketuai oleh Ibu Dewi, ada di sebelah selatan padukuhan, dan alhamdulillah tahun 2004 kemarin ketua KWT kami Ibu Dewi mendapat umroh Bu Dewi dari kelompok KWT, tapi umroh itu karena prestasi dari kelompok KWT. Menikah
Kemudian tim Jumante ini alhamdulillah dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat dari tim Jumante rutin ke rumah-rumah selama 3 tahun terakhir di Padukuhan Grajegan dengan dibuktikan dari Puskesmas Segan tidak ada satupun warga yang terkena DPD, diare maupun penyakit yang karena nyamuk-nyamuk. Alhamdulillah ini apresiasi yang luar biasa sekali. Terima kasih semua warga Padukuhan Grajegan atas kerjasamanya dan dari tim Jumante. Kemudian TBM yang dituakan saya sendiri ini ada di belakang sini. Kemudian TPA rutin tiap hari Sabtu dan Minggu sore. Bank sampah ini juga rutin, kita ada di sebelah barat Padukuhan pojok. Ini ada pemilahan kertas, kemudian botol plastik. Ini kita sudah kerjasama dengan 2 pihak swasta. Kemudian peternakan perikanan ini ada di sebelah utara juga. Nanti misalnya jalan-jalan bisa ke sektor utara dengan Bapak Suratejo nanti yang menguasai sektor utara nanti. Kemudian yang sebelah selatan ketuanya Pak Jumanto nanti dengan Bapak Dukuh. Kemudian kelompok tani ada Mas Sabariman Niko selaku ketua kelompok tani di Grajegan. Olahraga ibu-ibu terima kasih sekali. Semangat sehatnya dari ibu-ibu luar biasa. Kemudian meladeni suami dan anak-anak di rumah otomatis juga tidak pernah berhenti karena kesehatan dari ibu-ibu yang selalu sehat, senam rutin setiap minggunya. Terima kasih ibu-ibu. Yang terakhir spek Solidaritas Pemuda Grajegan, mohon maaf sekali kalau dipirsani wonten kesempatan niko ingkang muda mboten wonten karena memang kita alhamdulillah bersyukur sekali dari pihak pemuda semuanya tidak ada yang nyun sewu belum punya kesibukan. Alhamdulillah semuanya sudah punya pekerjaan. Tidak ada yang nyun sewu putus sekolah. Alhamdulillah tingkat kesadaran untuk pendidikan cukup tinggi, mahasiswanya cukup banyak di tempat Grajegan dan keaktifannya juga luar biasa sekali. Semuanya ada yang di mohon maaf PM, NA, AMM dan seterusnya, kelembagaan-kelembagaan yang ada di lingkup Margokaton maupun di Kapanewon. Bahkan nyun sewu ada Mbak Caca sini yang menjadi ketua tim penggerak anak-anak wonten Kapanewon Segan. Kalau ben kula pinanggih Pak Bagio, Mbak Caca gimana Mas Toto? Sip jos. Karena memang beliau Mbak Caca ini rumahnya di sebelah ini, tapi hari ini tidak bisa karena sekolah di SMA 3 Jogja. Lanjut, program unggulan kami ada koperasi tadi, bimbingan belajar, Nekbot ND selaku pijakan awal kami 2011 dulu. Memang ini kita tidak sulapan semuanya, sudah ada. Kemudian di warga ini gratis kita kerjasama dengan 2 pihak kesehatan, Bu Dokter Nida dan Bu Dokter Titon, Jaten apa Jar Anjing? Jaten. Itu 2 yang bekerja yang warga berobat di 2 tempat ini menunjukkan kartu ini tanpa biaya. Nanti kita tiap bulan datang ke 2 tempat untuk mengganti administrasinya. Kemudian rintisan desa wisata yang ada di sebelah selatan Padukuhan tahun 2024 kemarin baru saja. Kemudian TBM Gerbang Cendekia. Lanjut. Indikator penilaiannya persampahan. Alhamdulillah ini ada beberapa bukti nanti Ekobrik, kemudian ada Pempes. Ini jujur Pempes rumah produksinya rumah saya sendiri. Waktu itu anak saya masih kecil, Pempesnya kita bingung untuk buangnya, sehingga saya berinisiatif untuk membongkar Pempes anak saya sendiri, buang dalamnya, disisakan luarnya, kita cuci bersih, kita buat menjadi pot. Ada beberapa pot di sini, ada di sini, ada beberapa. Kemudian penghijauan pemanfaatan ini alhamdulillah tiap rumah sak wong sak wit tadi, partisipasi warga keguyubannya sangat luar biasa. Sanitasi, kemudian upaya air di sini yang kami belum ada 1, tapi memang kita bukan belum tahu atau tidak tahu karena memang hubungnya dengan SPAH, sumur persapan air hujan. Ini di Padukuhan kami 1 pun belum ada karena kita tahu hubungnya dengan air di Padukuhan kami sangat
melimpah, banyak sekali. Kemudian ruang resapan airnya juga, setiap rumah ada biopori resapan air, dan Blumbang juga cukup banyak. Ini program unggulan Padukuhan kami juga kolam ikan ada di sekitar timur, barat, utara, ada semuanya. Salah satu di rintisan Desa Wisata juga ada perikanan lele, nila, dan gurame. Itu sebagai upaya konservasi. Sekilas tayangan kegiatannya. Video, Mas. Tidak ada mercon, betul. Ini salah satu bukti di Padukuhan kami berbudaya dan taat hukum, aturan yang ada. Insya Allah tidak hanya omong kosong, sudah bertahun-tahun di Padukuhan kami zero petasan. Tidak ada, sekecil apapun tidak ada. Bukan karena jebloknya di luar Padukuhan, tidak, tapi memang kesadaran dari pemuda, anak-anak sudah kita didik sejak dini. Mercon itu banyak mudorotnya. Ini sekilas saja untuk 5 indikator. Nanti misalnya ada tim yang ke lokasi checking, bisa sebelah di rintisan Desa Wisata, kemudian di sebelah belakangnya Bapak Kadus ada. Ini sudah lama, tapi kalau ditanya baru, ada yang baru, ada bannernya baru saja dibuat. Ada pemanfaatan pekarangan, itu punya pribadi Murtejo. Ini bank sampah rutin tiap minggu terakhir tiap bulannya. Minggu terakhir. Ini kerjasama pihak ketiga. Ini sosialisasi hemat air. Ini para kader ibu, ada 12 kelompok. Penghijauannya, pemanfaatan lapangan lahan terbuka yang ada di Komplek Rintisan Desa Wisata. Ini taman-taman yang ada di rumah-rumah warga. Partisipasi warga di sebelah selatan itu tebu dulu, kemudian kita minta untuk ini warga di pembuatan Rintisan Desa Wisata yang pertama, perdana itu. Ini kerja bakti rutin. Ini ibu-ibu juga ada kegiatan nyapu rutin, nyapu jalan rutin. Jadwalnya buduku ingkang pircoklo menyok ngertos ibu, oh ternyata jamnya jadwalnya nyapu. Kula nggih mboten nate nyapu ya teng omah. Ibu-ibu niki sing nyapu. Niki partisipasi warga dalam kegiatan penyembelihan kurban, pembagian kurban. Ini pembangunan masjid ini dulu, kemudian anak-anak perayaan 17-an, posyandu, pos bindu nggih. Ini ibu-ibu KWT mengadakan studi banding di Ketep nggih, Mbak nggih. Di Ketep, kemudian kelompok Tenak Sumber Rezeki juga melakukan studi banding. Ini ibu-ibu KWT di sebelah selatan. Ini pertemuan RT 1, RT 2 dan seterusnya rutin bulanan. Kemudian ini kerja bakti di kelompok Tenak Sumber Rezeki. Ini kelompok Tenak juga mengadakan yang disepui oleh Bapak Tejo dan Bapak Muhdasuki. Ini tim Jumantik yang rutin, alhamdulillah terima kasih sekali dari ibu-ibu tim Jumantik. Ini pemanfaatan air, biopori, sakwong sakwit, anak-anak. Ini penanaman di pekarangan, pemuda melaksanakan penanaman meskipun hasilnya ya belum tahu di sebelah selatan nanti.
Itu sekilas dari kegiatan yang ada di Padukuhan Grajegan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya selaku yang memaparkan mewakili keluarga besar Padukuhan Grajegan. Ada kurang lebihnya mohon maaf sekali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, demikian tadi paparan yang telah disampaikan oleh Bapak Widodo. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Widodo berkenan pada tim penilai, dan mohon nanti saran dan kekurangannya bagaimana, berharap Padukuhan Grajegan nantinya saged tambah majeng melih. Hati turut ada Ibu DJ pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan, semonggo Bu wekdal kula aturaken. Matur nuwun. Bapak Ibu anggota tim penilai, seperti biasa nanti di sini administrasinya nggih. Administrasinya kita kasih kesempatan 10 menit aja. Terus nanti kami juga Pak Duko nanti kelilingnya mau di mana saja. Nanti ada yang mendampingi, menjelaskan dan lain-lain. Supaya nilainya tinggi gitu ya, banyak. Cari yang titik-titik yang memang apik lah pokoknya gitu lah intinya ya. Kalau yang elek didelek-kedelek ibaratnya gitu. Tetapi jangan salah Bapak Ibu. Meskipun kita bilang sing elek delek-delek kami juga ngerti. Nanti akan ada yang lari tempat yang delek-delek tadi. Nggih. Makanya ya teman-teman saya langsung membagi diri 10 menit di administrasi. Nanti kita koordinir dengan Pak Dukuh, Pak Panewu, kita mau kemana saja, mau diarahkan. Intinya seperti itu. Nggih, ibu-ibu juga nanti nggih. Ibu-ibunya pripun niki kok senyumnya sudah kurang. Nah, begitu kita bilang itu langsung terus mengembang. Nggih. Monggo teman-teman, Pak MC-nya udah ini saya serahkan kembali ke panjenengan atau saya serahkan ke meja. Oke, saya letakkan di meja nggih. Matur nuwun nggih, Mas.
dokumen kawontenan Padang Gajegan tentu kemawon wonten pesan kesan. Pramila menika warga Padang Gajegan kajeng mawantu kesan pesan saha warahipun amrih samangke Padang Gajegan menika saged maju anggenipun nindakaken kewajibanipun contohipun babagan pertanian, perikanan, saha peternakan, saha sanesipun turunipun Gajegan dados padukan ingkang mandiri. Pramila menika wekdal kasuwunaken matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini semuanya tentunya sehat, ya. Alhamdulillah bisa bertemu dalam rangka evaluasi Kampung Hijau. Yang kami hormati Bapak Panewu beserta jajaran, Pak Kapolsek atau yang mewakili beserta jajaran, Pak Dukuh, tokoh masyarakat, Ibu pengurus Dasar Wisma, PKK atau kelompok lembaga kemasyarakatan yang ada di Padukuhan Gajegan, tentunya yang selalu semangat sudah menemani kami tadi muter-muter sampai ke ujung barat. Yang pertama, kesan pertama tentunya tadi kami tim rada kaget nggih. Sing disupet iki sapa iki? Apa sing dimatok iki sapa? Itu kok ana jamur melengkung kok Pak Dukuh kok ya. Tetapi ini adalah salah satu upaya yang harus menggoto menyambut tim evaluasi ngaten nggih. Kesan pertama tentunya begitu masuk, kalau daerah Gajegan ini kan wilayah kula nggih, wilayah kekuasaan saya, istilahnya seperti itu, karena rumah saya kan tidak jauh dari sini. Jadi nanggon lain apa wae mungkin saya juga tahu. Nggih, sampai mungkin bapak-bapak seluruh warga masyarakat ini gandeng arep ana evaluasi kemarin mesti kerja bakti bareng-bareng. Gitu Pak, sampai ke barat sana di dekat makam, ini gandeng besok mesti ada nanggone bang sampah ini diresiki sampai nang ini ditegori. Ngoten niku napa mboten Pak? Berarti bener nggih pas nggih. Nah, kami tadi tim sudah diajak muter-muter dan biasanya tim itu tidak mau kalau diarahkan. Bu lewat mriki, bu lewat sini, kita nggak ada yang mau, biasanya seperti itu. Nah, harapannya kalau tim tidak mau diarahkan kan bisa apa nggih, ngerteni isine wong Gajegan iki kaya apa. Nggih, jugangane pira? Ditung mboten drijine mboten penanggung itu niki soalnya dari wonten. Nggih. Karena warga masyarakat Gajegan itu belum banyak yang membuat jugangan nggih Pak nggih. Nah, dan tadi nyun sewu kalau saya matur iki biasanya saya main percus ngoten nggih. Karena saya matur ini bukan mau napa nggih ngelek-elek atau apa tidak, tetapi untuk kedepannya. Dan harapan kami penjenengan menyiapkan evaluasi seperti ini hari ini tentunya sudah bekerja bakti gotong royong bersama seluruh warga masyarakat Gajegan. Derek kegiatan-kegiatan penjenengan yang sudah hari ini penjenengan siapkan untuk dilanjutkan. Jangan hanya berhenti pas kami mengevaluasi hari ini terus esok dong gembos. Ketoknya mboten nggih. Mboten, karena tadi sudah banyak sekali dipaparkan warga masyarakat Gajegan ini memang sudah pembiasaannya sangat luar biasa seperti itu. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa masyarakat Gajegan itu sejak 2011 tidak ada pembakaran sampah. Ngoten niku mboten Pak? Kok do mendel mawon nggih? Ketoke do krasa niku. Mergone niku mau Pak. Timnya itu luwih pinter. Jenengane tim pinter nggih. Daerah pinter ora bakalan karena kita terbiasa menilai. Nah, yang kita tanyakan simbah tadi nggih. Mbah, jenengan kan mboten mungkin ngepek to
simbah-simbah nggih. Nah, Mbah, niki jenengan sampah itu biasanya pripun? Angger diopong. Ala mboten diopong pripun kan kesuwen. Tetapi kalau ibu-ibu yang di sini itu tadi sudah diketik nih Pak Dukus sudah ditakoni sampai gowo nang alas. Sampai sisa makanan langsung cemplungin nang blumbang. Nek ngoten niku. Tetapi kita mencoba dengan simbah-simbah ini suatu kejujuran. Nah, boleh pembakaran sampah, yang penting aku lek keletapan aku mboten do jujur. Ngoten niku lho. Ndelala sing niki wau mbah-mbahnya yang disuni itu jujur banget. Mbah-mbahnya ditanya, nggih wegah kula nek kok kesuwen, nggih dobong mawon. Nah, mungkin 2011 itu yang mana kula nggih mboten ngertos. Karena di situ tetap masih kelihatan sisa-sisa pembakaran. Ngoten nggih? Sekali lagi penjenengan budaya ini galak mboten nggih. Kula wajah saya memang kelihatan seperti ini, Pak. Tetapi saya sendiri baik hati, murah senyum dan tidak sombong. Ngoten kula nggih budi nggih. Masyarakat dusun Grajegan itu ada kegiatan yang namanya bersih dusun ya. Nah, yang namanya bersih dusun itu otomatis nanti akan budaya-budaya lokal yang ada di penjenengan, uri-uri kebudayaan itu tentunya akan dibangkitkan kembali. Kalau bersih dusun itu biasanya kearifan-kearifan lokal, hasil hasil olah warga masyarakat itu kan ditampilkan. Ya, misalnya kalau merti dusun itu simbol-simbol kesejahteraan yang ada di masyarakat nanti yang ditampilkan. Misalnya air. Nah, biasanya seperti itu ya, bersih dusun itu kan membawa dari sumber mata air. Mata airnya diambil dari mana Pak kalau pas bersih dusun? Boten nonton deh. Sumur. Lek wonten tok ta nggih. Wonten Pak tenggen desa niku kok Pak. Wonten. Lah ya Allah, bahasa Inggrisnya belik nggih. Lah lek tenggen kula teng dusun Rangsan Kutuk. Ah teng mriki belik nggih. Ternyata belik yang ada di Padukan Grajegan itu kan belum dikelola dengan baik nggih, belum dimanfaatkan. Paling tidak monggo untuk diuri-uri karena penjenengan ada kegiatan bersih dusun. Utamanya di dalam bersih dusun itu kan akan mengangkat nilai-nilai budaya-budaya lokal kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan. Monggo itu untuk diuri-uri kembali, misalnya diadakan dengan gerakan penanaman. Ya, makanya ibu-ibu tadi wonten mriki Bu, wonten wit gayam, wonten wit ringin. Kenapa tidak boleh ditebang ngoten nggih Bu nggih? Mergo napa Bu? Wonten setane nggih Bu. Wit gayame nggih, setane sinten Pak? Setane jenengan niku wae. Karena orang-orang kearifan orang-orang zaman dulu kan seperti itu. Nang ora ditegor wite. Wit ringin wit gayam ora ditegor mergo ana setane. Karena kalau pohon-pohon itu yang terkait dengan konservasi air ditebang, otomatis mata air yang ada di wilayah tok niku wau otomatis akan mengalami penurunan debit airnya. Maka itu nggih. Nah, monggo kalau memang penjenengan sekarang sudah mulai terbuka hatinya hari ini ketemu dengan kami, apa yang kami sampaikan tadi monggo untuk bisa dikelola dengan baik. Yang selanjutnya terkait dengan konservasi air, penjenengan sekarang bisa mencari Pak alih fungsi lahan yang ada di wilayah kita dan terutama kalau penjenengan mencari ke arah sana di sana kan ada gunung sudah beralih alih fungsi lahannya. Yang kami harapkan konservasi air yang ada di wilayah Grajegan ini untuk lebih ditingkatkan dengan melakukan gerakan penanaman, dengan membangun sumur peresapan air hujan. Mungkin penjenengan tadi di dalam pemaparan menyampaikan bahwa air yang ada di wilayah Mrikinku sangat banyak, berlimpah. Tetapi yang penjenengan lupakan, penjenengan ini bertanggung jawab untuk masyarakat yang ada di selatan penjenengan. Alih fungsi lahan yang ada di sana sekarang sudah sangat mengkhawatirkan. Otomatis sumber mata air yang ada di Tonggone jenengan mriku sekarang sudah mengalami pengurangan. Jadi monggo untuk
konservasi airnya untuk lebih ditingkatkan. Lajeng tadi saya sampai ke sebelah barat, ternyata lokasi di wilayah mriki niku Grajegan itu masih sangat asri sekali ya. Nguri-nguri kebudayaan terkait dengan tanaman-tanaman dan juga terkait dengan kompos, Pak. Daun munggul ini mau itu kan sangat bagus kalau untuk kompos. Nah, ternyata di sana kalau jugangannya saya percaya Pak luas banget. Memuatan di bio itu masalahnya. Oke. Penjenengan nanti lesani di sekitar warga penjenengan kan belum banyak nih. Di dekat wet munggul itu wow memang saya kurang tahu nih Pak itu tanah warga atau TKD atau tanah apa, tetapi paling tidak karena penjenengan kan sudah ada upaya ibu-ibu sudah ada mengelola sampah, bank sampahnya sudah ada. Tetapi monggo sekarang untuk lebih ditingkatkan, bank sampah tidak hanya mengelola sampah anorganik saja, tetapi warga masyarakatnya diajak untuk mengolah sampah organiknya. Masing-masing kakak untuk bisa mengolah, tidak hanya penjenengan, Bu, kami sampah organiknya memang kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, tetapi dioptimalkan, tidak hanya penjenengan misalnya terus nanti dibiuke nang kolam, sisa makanan dibiuke nang kolam, akhirnya akan menimbulkan kebauan. Nah, ini pertanyaan saya Pak, bedanya kolam lele warnanya abang kali hijau itu kenapa nih Bapak? Di sebelah utara dalamnya Pak Sinten mau Pulau Leren, di sana Pak Surati itu kolamnya kan airnya warnanya merah. Ini ku mergo nopo Pak? Mergo iwake do mabuk, nopo? Pakane. Nah, dari upaya penjenengan proses ternak ikan itu akhirnya kan menimbulkan kebauan Nah, itu monggo dari warga masyarakat mriki niku upaya-upaya kebauan itu dikurangi dengan mungkin ada beberapa cara. Ditanduri wet napa Bu ini wet serai ben boten mambu, mungkin melati napa niku wau, atau mungkin lidah mertuane sing galak ditandur teng mriko-mriko. Mungkin bisa juga seperti itu untuk mengurangi kebauan. Nah, ketika kami berjalan ke sana itu tadi kan saya menemukan kalau limbah rumah tangganya kalau bahasa Inggrisnya peceran dibawa kemana Pak? Mergone kula mboten nemoke peceran ke rumah tangga. Besok apa Pak? Jenengan pakai peralon wong nyoba Pak nyuwun. Kan ada peralon Pak sampai ke sana. Saya mati, airnya kok warnanya beda kalau air hujan atau mungkin air dari air sungai, ternyata itu limbah rumah tangga. Dan derek tadi rumah tangga otomatis akan menimbulkan kebauan dan estetikanya akan mengalami kekurangan, berkurang estetikanya. Nah kan mungkin ada perkataan ucapan kami beserta rombongan ketika kami mengevaluasi menilai banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, tadi sudah mendengarkan kesan dan pesan. Enggak sakit hati toh? Nah, Bu Menteri Dewi senang karena ini jajanan jenengan enggak dijajan mana nanti. Ya, artinya tadi yang disampaikan itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Guru, Bapak Tadi, Bapak MC, Pak Du dan lain-lain. Bu, nanti kami diberi masukan supaya ini lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Tadi yang disampaikan ada beberapa yang harus diperbaiki, ditindaklanjuti. Karena apa? Kami berharap kalau kamu hidup di Padukuhan Grajegan ini, begitu sudah keberlanjutannya bagus, gitu kan? Saya juga izin minta tolong Pak Pangewu besok dilombakan kamu iklim supaya capeknya sekalian gitu sih. Pak Dukonya tuh kalau Dukonya juga semangat sih. Oke Bapak Ibu, sebelum kami pamit, tadi kami terima kasih sekali sudah disuguhi dengan mangut nila, mangut lele dan
Hasil pokok di sini adalah lele nggih. Aku ayu ora le. Oke, ini ada pantun dijawab apa nih? Catat yang tadinya untuk sistem kita semua deh. Kalau catatnya untuk kita semua berarti jawabnya harus serempak dan keras. Cakep, goblok. Di Magelanton ada kampung namanya Grajegan. Rumah Pak Dukuhnya dekat sekali dengan sawah. Bapak Ibu semua nggak usahlah deg-degan. Karena hari ini aksi panjenengan terpampang nyata. Di sini ada nggak yang Pak Palman atau Pak Karman ada? Nggak ada ya? Atau Pak Kursnam ada? Nggak ada ya? Oh, untung nggak ada. Ya udah, saya pakai nama orang di kampung lain aja. Di Senuko ya Pak Paleu. Bu Parman penjual serasi. Cukup sekian, terima kasih. Satu lagi, belum ada kalau bisa utama ini belum kenceng banget ini. Rumah Bu Parman dekat pohon manggis. Meskipun jual serasi, ternyata wajahnya manis. Mbak, Sasi, kita ulang lagi ya. Ikan gabus. Nah itu apa? Ikan gabus, ikan lele. Bapaknya bagus, ibu-ibunya ayu le. Kalau bapaknya bagus, ibunya ayu. Kalau seneng dereng nih. Kita tahu ketika Bu Musika menyampaikan tanda petik jugangan positif rangka hitung. Kita harus yang merengut. Intinya tadi, pokoknya yang kami harapkan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa Grajegan yang hari ini sudah membuktikan sebuah kampung yang hijau, sehat, asri, warganya semua bahagia dan sejahtera. Kami doakan Pak Dukuh dan semuanya yang hadir hari ini panjang umur, rezekinya berlimpah, bahagia dan sejahtera bersama keluarganya masing-masing. Dari kami karena ada kegiatan yang kedua di Rajek Wetan Melati, kami izin mau melanjutkan kegiatan. Mudah-mudahan kalau tadi ketika kami keliling-keliling dari hasil lapangan melihat dan memotret segala upaya yang panjenengan lakukan, dan teman-teman kami ketika mencatat dan lain terus bertanya, yang bertanya untuk nyinyir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Betul ya? Kami ajukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang mau kalah. Di sini gunung, di sana gunung. Ya wes gunung kembar. Matur nuwun Ibu awit kesan pesan saka parahipun saestu warga masyarakat Grajegan ngaturaken panuwun awit parahipun mugi-mugi samangke salajengipun warga masyarakat Grajegan saestu majeng saestu maju babagan menapa kemawon cunduk kaliyan nyuwun aturaken kalih Ibu seketen ewalasih. Salajengipun sabda pangandika pungkasan saking Panewu Kapanewu Segan Bapak Samino. Nang sadèrèngipun tentu kemawon anggen pundhanaken lampung adicara nggih purwa madolan sono kathah kekirangan sakala kathah wonten tahun kathah iwah pancak ingkang rak pamrintata kami kersa bedah guna sing samudra pangaksami. Sumangga panjenengan dipun pungkasi kaliwasan tampi sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila dapat beraya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan sepat, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus le. Gandeng sampun ditutup berarti punton kok. Dari akan sekundur Mbak ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Evaluasi Kampung Hijau tahun 2025 Mbak Eni beserta seluruh jajaran, ada dari DLH, kemudian dari Bapeda, Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pertanian, termasuk yang selalu membersamai pemerhati lingkungan dari OISKA, Ibu Nurpati Ningsih. Yang saya hormati Pak Lurah yang tadi masih menyisakan Bu Carik, wonten putih, sampun kudur. Oh masih, nggih. Yang saya hormati Pak Babin Kamtib, yang saya hormati Bapak Dukuh beserta seluruh jajaran Pamong di Padukuhan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, teman-teman dari media, Segan TV dan juga Pak Agus dari Kim, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Pertama sekali tidak lupa dan tentunya harus kita ulangi terus, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama di acara evaluasi Kampung Hijau di Padukuhan Kracekan. Yang selanjutnya dalam kesempatan yang membahagiakan ini tentunya diawali dengan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran tim yang sudah menyempatkan waktu dari pagi tadi hingga siang ini. Cuacanya begitu terik gitu nggih, tapi masih betah dan saya meyakini ini bagian dari keseriusan dari seluruh tim evaluasi. Kalau tidak betah, saya yakin sudah lengser dari tadi karena hari ini cuacanya begitu panas luar biasa. Dan ini tidak mencerminkan Kracekan pada kesehariannya karena biasanya sejuk di pinggir sawah. Hari ini qadarullah gitu ya, ini terasa panas kan ngaten niku. Dan mudah-mudahan panasnya suasana cuaca hari ini terhapuskan oleh keramah tamahan Bapak Ibu Dukuh beserta seluruh jajaran di Padukuhan Kracekan, termasuk nyun sewu kami tentunya apabila kami menyambut rawuh Bu Eni dan seluruh jajaran terdapat banyak kekurangan, tentunya kami mewakili, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentunya kami sangat berharap ini menjadi satu hal yang sangat baik dan terima kasih sekali bahwa tadi Bu Eni mengharapkan bahwa evaluasi ini bukan menjadi satu-satunya cara untuk memberikan penilaian, tapi saya melihatnya nanti ini menjadi salah satu cara untuk mengingatkan bagaimana masyarakat untuk bisa menciptakan lingkungan yang asri di tempat tinggalnya. Yang sampai hari ini saya menjadi saksi, saya sudah berulang kali ke Padukuhan Kracekan. Ini mesti ra percaya nih Mbak Eni, nek satu serundal-serundul neng Kracekan nggih. Pak Dukuh nanti menjadi saksi bahwa nyun sewu sinergi kerukunan di tengah masyarakat sudah memang asli terbentuk. Kemudian testimoni dari beberapa warga, dari Pak Guru tadi juga pangandikan bahwa salah satu keunggulan di Padukuhan Kracekan menika modal sosialnya yang memang sangat terawat. Jadi Pak Dukuh tadi sampai sempat pangandikan kalau dari sisi ekonomi kami tidak sangat kaya Pak, tapi kekayaan kami adalah bersatunya warga masyarakat yang ada di Padukuhan, kemudian dalam asuhan bimbingan disuai oleh Pak Dukuh dan Bu Dukuh, ini menjadi satu keunggulan yang memang bisa kekuatan itu menjadikan Padukuhan Kracekan seperti ini. Ngaten nggih Bapak? Nggih, monggo nanti nek saya ngapusi mangke tanglet Bu Carik kalian sanesipun. Nah, kula nggih nek selama disekan saya baru 5 kali ke Kracekan Bu Eni. Jadi kalau 5 kali itu kan belum bisa memotret seluruhnya, tapi saya meyakini apa yang saya lihat itulah yang saya sampaikan diperkuat oleh Bapak Ibu yang ada di Padukuhan Kracekan menika. Mbak Dewi tadi sudah menyampaikan banyak hal, kita terima dengan senang hati nggih Pak nggih. Mboten napa. Nek cerna di jugangan digoleki jugangan ora ketemu, mosok duwe jugangan oke nek mah ngapusi nek niku. Nggih, mboten napa. Jadi juga ada beberapa temuan, tadi ada pralone kok pedhot ning dalan terus nyambunge rada keselan 50 cm. Nggih, enggak apa-apa, minjang kita sambung, Pak. Terima kasih sekali, ini bagian dari masukan yang sangat baik kepada kami, khususnya di Padukuhan Kracekan, dan saya meyakinkan bersama-sama nanti dengan Pak Lurah Margo Katon untuk bagaimana membenahi lingkungan kita yang sudah berjalan baik ini dipertahankan, ditingkatkan, dan masukan dari tim nanti akan bersama-sama saya meyakinkan untuk ditindaklanjuti. Dari beberapa hal yang sudah Bapak Ibu temukan di lapangan, saya tidak perlu mengulas lagi, apalagi nanti mendebat yang disampaikan Mbak Dewi Rano gunane gitu nggih. Ndak tekan sore, tapi yang jelas yang perlu kami tambahkan Bapak Ibu dari
tim evaluasi bahwa di Ngrajegan selain yang tadi sudah Ibu dan Bapak persani, kami di Ngrajegan punya namanya hidram pump. Ini yang kedua di Segan setelah yang pertama niko di Sonoharjo. Kalau jelaskan mboten Mbak Dewi? Hidram pump niku ngunggahke banyu ning mboten nganggo ember. Karung mboten nganggo listrik. Nah, itu keunggulannya bahwa hemat energi, kemudian ramah lingkungan menggunakan sistem mekanisasi di proses. Saya nggak ngerti nerangnya nggak keliru malahan. Intinya ngunggahke banyu orang nganggo ember karo orang nganggo listriknya itu. Kemudian yang kedua itu juga sudah ada pemanfaatan kotoran sapi dibuat biogas. Meskipun catatannya informasi tadi sinten nggih yang pangandikan itu sampai hari ini nyun sewu terpaksa berhenti karena beberapa pertimbangan. Tadi informasi yang sampai ke saya karena kotak-kotak untuk nimbun letong itu agak jauh sehingga pengelola kandang menika lama kelamaan juga jeleh. Nah, jeleh untuk ngangkut masukkan ke lubang menika. Saya sampai kemudian matur sama yang mengelola itu kan bisa direkayasa maksudnya gini, saluran untuk membuang kotoran itu dibuatkan memanjang sepanjang kandang misalnya. Nah, tapi kan saya karena belum ngerti titik lokasinya. Nah, yang ingin saya aturkan adalah ini kan satu potensi untuk menghilangkan pencemaran lingkungan karena kotoran itu, kemudian juga menjadi bisa dimanfaatkan untuk biogas yang itu tentunya sangat satu hemat energi, kemudian ramah lingkungan dan bisa membantu keluarga. Dari tim barangkali nanti bisa menyondingkan ke ke pihak ketiga atau apakah ke perguruan tinggi. Kalau di Pemda menika domainnya sinten nggih untuk memberikan dinas peternakan. Ada masih lenggah nggih. Nggih, mbok pilih nanti bisa kami mbok nyun sewu, nyun tulung nanti bisa di arahkan kami untuk harus bagaimana sehingga pemanfaatan kotoran ini bisa lebih maksimal lagi, terkelola dengan baik, pencemaran lingkungan yang nggak ada tapi juga nanti bisa dimanfaatkan untuk energi hijau menika. Terakhir panyuwunan Mbak Eni sesuk dimajokke proklim beres dengan catatan seperti Mandungan. Nah nggih. Tahun ini kan nyun sewu kami diminta dua padukuhan mewakili, satu proklim, satu kampung hijau. Proklimnya di Mandungan, kemudian kampung hijaunya di Ngrajegan. Kalau yang proklim itu kan nggak perlu susah-susah, yang penting juara kampung hijau kan tak kirim ke nah tahun kemarin, yang kami ajukan proklim sekarang nih Mandungan 1 karena kemarin evaluasinya juara 2 ya sudah kami ajukan, termasuk nih kalau kami minta gratis mewakili proklim beres tenang. Langsung tak daftar, oke. Anjir, pun ngaten mawon. Jadi Bu Rini tolong dicatat ya. Nggih. Beberapa hal itu Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya nyun sewu barangkali setelah ini karena masih ada lokus kedua di Ngrajek Melati, tim ngersakan badhe kundur pindah tempat. Mboten langkung kami keluarga besar Padukuhan Ngrajegan dan juga Kapanewon serta Kalurahan nderekaken sugeng kundur sugeng ngayahi jejiban sak candhaipun mugi rahayu ingkang sami pinanggih sampai bertemu kembali pada pengumuman dan penyerahan hadiah. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Matur nuwun. Kula ndak dikira ora ndek pantun, kula yo ndek pantun nggih. Nggih, Deni Caknan ora kasih. Nggih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung cendrawasih, burung nuri, burung dara, burung gelate. Itulah nama-nama burung. Matur nuwun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.